di podcast Mamre Klasis Jakarta Kalimantan. Kita akan bertemu dengan para Srikandi Klasis Jakarta Kalimantan. Yaitu di sini sudah hadir pengurus Moria Klasis Jakarta Kalimantan dalam periode 2025 sampai dengan periode 2030. Halo Moria, apa kabar? Luar biasa. Keren. Jadi pada kesempatan ini tadi pendeta lihat ini yang datang ini fresh banget ini. Jadi dari kehadirannya tentu membawa angin segar juga ini bagi pelayanan Mamre kita, terlebih dalam dukungan kita untuk KPI Mamre 2026. Sebentar dulu sebelum kita sampai ke situ, ini bagaimana kira-kira setelah jadi pengurus Moria ini? Ada apa gerangan tugas yang harus dikerjakan ini? Setelah jadi pengurus Moria, ya yang dikerjakan tentu program-program yang sudah disusun, terutama program yang terdekat, berkolaborasi dengan pengurus yang baru dilantik, saling menjalin komunikasi, menjaga semangat tetap terus menyala, menjalankan program. Ya, jadi kalau di program Moria Klasis Jakarta Kalimantan untuk tahun 2025, setelah pelantikan yang tersisa program musyawarah Moria di Runggun-Runggun dan pelantikan-pelantikan. Iya, artinya kilas pandang daripada pelayanan Moria di Klasis, terkhusus buat KBKP khususnya, kategorial Moria ikut proaktif dalam pelayanan yang sudah ditugaskan kepada kita. Begitu kira-kira ya? Iya, artinya memulai segala pekerjaan itu dimulai bagaimana pengurus bisa berkoordinasi sampai kepada Runggun, bahkan sampai kepada sektor. Artinya semua pengurus itu tidak hanya memikirkan bagaimana kehadiran Moria untuk Moria, tapi Moria hadir untuk jemaat yang bisa menghadirkan Moria, membawa angin segar. Gitu kira-kira ya? Betul. Oke, baik. Ini gimana kira-kira Moria ini? Sebenarnya baru dilantik ya? Baru dilantik. Tapi kayaknya walaupun baru dilantik, berbicara tentang KPI itu rasanya Moria bukan hal yang asing kira-kira ya? Iya kan? Iya, benar. Iya, nggak hal yang asing. Karena apa? KPI dulu Moria ada KPI Moria. Iya. Yang kita laksanakan kemarin di Magelang. Jadi tentunya tadi di awal kita sudah berbicara bahwa Moria itu bukan hanya memikirkan kepentingannya saja, bukan hanya kalangan Moria saja, tapi ternyata seperti bagaimana adanya kita merasakan, wah KPI ini keren loh kalau bisa kita laksanakan seturut dengan program Moria yang sudah ada di dalam gereja kita. Ini nih saatnya kita bisa melihat KPI Mamre. Nah, jadi sekarang pendeta mau nanya nih sama pengurus Moria, sejauh mana keterlibatan Moria untuk KPI Mamre kita ke depan? Gimana nih kira-kira? Ayo, bidang satu, coba. Iya kan katanya tadi kalau KPI Moria itu menarik loh. Dan orang yang ngikutinya wah, pokoknya seneng lah. Jadi ternyata kesenangan kita itu kita mau berbagi nih. Gimana ya kira-kira harapan kita untuk KPI Mamre ke depan? Ya, jadi seperti sudah kita tahu bahwa KPI ini memang acara besar ya. Jadi baik di Moria maupun di Mamre itu merupakan acara besar. Jadi di Mamre itu tahun ini diadakan di Batu Malang ya, tahun depan ya rencananya 2026 diadakan di Batu Malang. Jadi itu kalau yang pertama ya kami Moria sangat mendukung itu program KPI Mamre ini, sangat mendukung gitu. Dan yang kedua tentunya kami ingin juga ya banyak Mamre yang ikut, dan selanjutnya itu ini kan jauh ya tempatnya jauh, terus pasti biaya juga tidak sedikit gitu, dan itu ada 2 atau 3 hari gitu ya, 2 hari mungkin acara sama perjalanan mungkin bisa 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu meninggalkan kerjaan, meninggalkan keluarga,
meninggalkan pelayanan, mungkin pelayanan di gereja, atau juga ada kerja-kerja, si mate-mate dan lain sebagainya. Jadi itu banyak pengorbanan lah di situ. Tapi di balik itu tentu Mamre sangat sukacita dengan adanya KPI ini, dan harapan kami juga di balik sukacita Mamre adalah oleh-oleh Mamre sepulang dari KPI. Oleh-olehnya apa? Ya mungkin Mamre ini bisa semakin seperti motonya Mamre Mediate, Mamre Pomere. Jadi itu harapannya gitu. Jadi mungkin selama ini dengan kesibukan yang luar biasa gitu, muka lupa mungkin Mediate-nya gitu kan, terus lupa juga Pomerenya gitu. Tapi dengan diadakannya KPI seperti ini mungkin disegarkan kembali gitu, supaya bisa lebih Mediate dengan keluarga, Mediate dengan sekitar, dan juga lebih Pomere lagi gitu. Iya, keren banget ya. Artinya moto Mamre itu perlu juga ini harus didampingi nih biar terwujud. Kenapa? Karena Mediate ras Pomere. Jadi itu butuh keseimbangan di situ. Ya kan? Jadi mewujudkan itu tentu ada satu wadah KPI yang dilaksanakan di klasis kita. Jadi intinya makna melaksanakan KPI itu paling tidak memberi angin segar, gitu ya tadi ya. Agar Mamre itu dimanapun dia berada, angin segar itu tidak hanya sesaat dimiliki oleh Mamre, tapi menjadi satu hal yang mensupport dia, menjadikan diri Mamre semakin baik lagi. Itu dia makna KPI yang kita lihat. Berarti penting dong KPI ini diikuti oleh Mamre ya. Wah, penting dong pendeta. Penting ya? Penting banget ya? Penting banget. Serius? Serius. Oh, jadi gini Moria, Mamre ini dia nggak bisa melakukan satu hal tanpa ada penggerak dari belakang, pembimbing di tengah, dan yang menjadi panutan di depan. Jadi itu mereka butuhkan adalah orang-orang yang terdekat dari dia. Salah satunya Moria. Sekarang kita mau diskusi nih. Apa yang bisa dilakukan oleh Moria untuk mensupport pelaksanaan KPI Mamre kita tahun depan? Coba yo, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kami pendeta dari keluarga aja lah ya, untuk Mamre keluarga kami nih ya, Cebu kami. Pertama kami jaga dulu kesehatannya nih. Nggak lama nih ya, 2026 Februari ya, pendeta ya. Pertama kita ingatkan nih, mau ada KPI. KPI itu kan pasti ketemu dengan berbagai rumpun nih, seklasis Jakarta Kalimantan. Tentu saja harus mereka fit. Bagaimana nanti kalau begadang sampai malam, apalagi kalau yang udah usianya rata-rata hampir 50 kan, rentan. Jadi yang pertama kami tetap support nih. Pertama ini adalah ya tentu saja daftarlah dulu nih, mulai dari sektor kan. Ya kita tuh juga berharap pengurus Mamre klasis sudah ada ini omong-omongan sampai ke runggun-runggun. Jadi kita sebagai Moria tentu kita support nih kesehatannya. Terus ya kita bilang nih, sisihkan lebih lah jajannya. Mulai nabung lah. Karena kalau Moria berangkat bisa diirit-irit nih, kalau Mamre nggak bisa. Acara kebersamaannya luar biasa, ya kan? Keluar dompet sendiri. Tapi kita puji Tuhan, kita merasa terberkati. Kalau Bapak di Tengah Jambu itu sukacita, pulang sukacita, membawa berkat dengan anak-anak dan istri juga gembira sepulang dari KPI. Itu kan hal luar biasa. Jadi harapan kami, ya kami mendukung dari rumah. Yang pertama itu kesehatan, dan kami juga siap menabung dan menyisihkan uang belanja kami tentunya untuk mendukung KPI Mamre 2026. Iya. Wah, itu saja sih pendeta. Ya, artinya dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini,
dukungan itu bukan hanya dari segi dana, tapi agar dana ini bisa dipergunakan harus sehat dulu. Benar, pendeta. Iya, jadi dan itu semua dimulai di dalam keluarga. Setelah itu di sektor, di runggun masing-masing di Klasis Jakarta Kalimantan. Ini wajib disosialisasikan. Karena target panitia katanya gini loh. Paling tidak itu harus ada 500 mamre yang hadir di Batu. Nah, jadi ini untuk mewujudkan mengumpulkan 500 mamre ini nggak bisa hanya panitia berkoar-koar ke sana kemari, tapi dimulai di dalam keluarga. Kalau ada mamrenya ayo dukung, ayo di sektor kita iakan, ayo di runggun kita. Jadi ada 20 runggun di Klasis Jakarta Kalimantan. Tentu ini adalah wakil-wakil panitia untuk mensosialisasikan di runggun masing-masing. Gitu dia. Jadi Moria, kalau dana pun kita dukung, ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan sebagai seorang Moria. Selain menjaga kesehatannya, dukungan dana, waktu, dukungan doa, pendeta. Dukungan doa, lainnya lagi apa kira-kira? Karena dukungan doa itu sangat penting untuk Tuhan menggerakkan hati mamre ikut hadir dalam KPI mamre. Karena terus terang dengan kesibukan dia bekerja, meluangkan waktu untuk hadir di KPI ini kan tidak gampang. Belum lagi meninggalkan istri dan anak-anak gitu ya. Belum lagi mungkin apa sih KPI itu, ada juga yang masih belum memandang KPI ini sesuatu yang penting untuk penyegaran rohaninya gitu. Kami juga Moria banyak yang rindu agar mamre ini aktif dalam kegiatan persekutuan. Seperti kayak di PA-PA mamre juga masih belum maksimal, kehadiran di ibadah umum juga masih belum maksimal gitu. Jadi ya harapan kami Moria, dalam doa kami ya, banyak mamre yang ikut hadir dalam KPI nanti. Kerinduan kami tercapai tujuan KPI mamre adalah paling utama meningkatkan spiritual mamre ini lebih baik lagi. Dampaknya ya kerinduan kami di PA mamre tahun depan semakin banyak yang hadir, di ibadah umum semakin hadir, di keluarga lebih semakin menjadi mamre yang mengayomi, menjadi imam keluarga, menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Itu sih pendeta. Jadi doa itu sangat penting untuk juga mendukung mamre agar Tuhan yang menggerakkan hati, salah satunya. Oke, terima kasih. Jadi sini sudah terlihat rangkaian harapan kita yang terindah bagi KPI Mamre. Jadi sudah ada harapannya, sudah ada impian yang terbaik, dan setelah KPI itu pun sudah diucapkan oleh Ketua Moria Klasis Jakarta Kalimantan agar dampaknya nanti bukan hanya di kalangan Mamre, tapi terwujud lebih spesifik lagi di dalam keluarga. Luar biasa Moria. Sebenarnya pendeta ini mau lama nih ngomong sama kalian, tapi karena harapan itu masih panjang yang harus kita kerjakan. Kita boleh di dalam support dukungan kita untuk KPI Mamre tahun 2026. Coba kasih dengan kata yang indah untuk boleh kita dukung KPI Mamre kita. Gimana kira-kira sebagai penutup podcast kita pada hari ini yang boleh disampaikan oleh Moria sebagai bentuk dukungan kita dalam KPI? Mamre, jangan ragu-ragu ikut KPI Mamre tahun 2026 di Batu Malang. Segera daftar ke pengurus sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mankam Moria, Moria Runggun, Moria Sektor, Seklasis Jakarta Kalimantan, ulah lupa nyahkan mamreta ku KPI Mamre tahun 2026. Buat KPI Mamre, sukses di 2026. Kami mendukung Mamre. Tentu saja kami mau ikut loh. Ya, jadi gimana? KPI Mamre Gaspol. Oke, terima kasih Moria-Moria hebat, Moria-Moria tangguh. Tuhan berkati dalam pertemuan kita dan harapan kita dalam podcast kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bucu.